Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Gute Maedi. Shalom Pendeta. Shalom Yol, salam pemirsa. Terima kasih Pendeta sudah menyempatkan waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk pertanyaan yang pertama datang dari Bapak Maidin Lakuman. Bagaimana dengan mukjizat yang kita lihat menyembuhkan orang sakit? Apakah itu karunia dari Tuhan? Baik, terima kasih Yola. Ya. Berbicara mengenai karunia ini memang menarik sekali karena karunia itu bukanlah sesuatu yang kita usahakan untuk kita peroleh. Tapi karunia itu adalah Tuhan memiliki misi dan untuk kita mampu melakukan misi itu, Tuhan memberikan karunia. Nah, ketika berbicara mengenai karunia kesembuhan, apakah itu juga bagian di dalamnya? Jawabannya ya, karena kalau kita buka dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 9 dan 10. Yola boleh bantu baca ya. 1 Korintus 12 ayat 9 dan 10, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ya. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Baik, terima kasih Yol. Jadi jelas ya bahwa penyembuhan itu adalah bagian dari karunia. Dan itu tidak berakhir di zaman rasul-rasul. Itu akan terus Tuhan berikan. Kenapa? Karena misi Tuhan itu akan terus berjalan sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi itu akan terus menjadi bagian dari umat-umat Tuhan. Karunia untuk menyembuhkan itu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah karunia kesembuhan itu semua datang dari Tuhan? Atau ada mujizat kesembuhan itu datang dari Tuhan? Ini menarik ya. Karena banyak yang berpikir setiap ada yang sakit kemudian berdoa dan sembuh, itu dari Tuhan. Jawabannya ya bisa itu memang Tuhan memberikan kesembuhan itu, tapi mungkin ada hal lain yang memungkinkan itu terjadi. Tapi ingat bahwa tujuan Roh Kudus memberikan karunia itu adalah untuk memperlengkapi untuk misi. Jadi kalau Tuhan memberikan karunia itu kepada seorang untuk melakukan mujizat kesembuhan bagi yang sakit, maka Tuhan memiliki misi atas orang itu. Jadi itu bukan merupakan sebuah kuasa untuk karena keistimewaan seseorang, enggak. Jadi gini, masalahnya adalah kalau orang merasa, saya kalau berdoa orang akan sembuh. Kemudian orang lain datang kepada dia dan menyebarlah kemana-mana, akhirnya bukan Tuhan lagi yang menjadi faktor utama, tetapi sudah kepada personal orang itu. Nah ini yang kelihatannya cukup berbahaya dan seringkali juga setan menggunakan berbagai cara untuk mengalihkan pikiran dari Tuhan. Nah salah satu adalah kalau Tuhan itu memberikan mujizat dengan begitu gampang kepada mereka yang sakit, ya. Pada umumnya kan orang sakit itu hadir karena dua hal. Yang pertama itu karena faktor alam ya. Apakah seperti kemarin waktu COVID ya, ada wabah yang terjadi. Tapi yang paling sering terjadi justru karena gaya hidup. Gaya hidup yang tidak sehat. Misalnya seorang yang merokok, kemudian terkenal dia masalah pada paru-parunya, kemudian dia berdoa mohon kesembuhan. Ya, kalau dia berpikir dengan kesembuhan itu, maka dia akan hidup kembali dengan lebih baik, itu bagus. Tapi masalahnya adalah, apakah cukup menjadi lebih baik? Kelihatannya harus ada perubahan yang radikal ya, bukan hanya sekedar sembuh, tetapi juga dia harus berhenti kebiasaan tidak sehat supaya sakit itu tidak terulang. Itu sebabnya kenapa Tuhan tidak lagi menjadikan mujizat kesembuhan itu sebagai hal yang tanda kutip murahan ya, kepada semua orang, kepada setiap yang sakit Tuhan akan berikan mujizat. Enggak. Tuhan punya maksud untuk misi. Tapi misi yang paling utama adalah supaya mereka yang mengalami penderitaan karena sakit itu dan kemudian disembuhkan, maka mereka akan datang kepada Tuhan yang merupakan sumber dari pemulihan dan kesembuhan itu. Fisik mungkin ya akan sembuh ataupun akan tetap mengalami sakit ya karena efek dari penyakit itu. Tapi yang paling penting adalah ketika seorang datang kepada Tuhan, meskipun fisiknya harus menanggung akibat dari kesalahan di masa lalu, tetapi ada jaminan yang Tuhan berikan, itu jaminan keselamatan. Dan ini yang paling penting. Jadi kalau kita lihat, Tuhan
di zaman Yesus waktu dia datang ke dunia ini menyembuhkan banyak orang, ya karena memang Tuhan ingin orang itu melihat bukan hanya apa yang bisa dia dapatkan untuk dirinya secara fisik, tetapi yang Tuhan inginkan adalah bahwa dia memiliki kemudian hubungan dengan Yesus sendiri melalui pengalaman kerohanian itu. Kalau mujizat itu bisa membawa orang memiliki hubungan pada Yesus, maka saya yakin bahwa itu adalah datang dari Allah sendiri. Tapi kalau itu justru mengalihkan kita dari Yesus, misalnya bukan pada Yesus tapi pada orang yang menyembuhkan, saya pikir itu bukan datang dari Yesus yang memberikan kesembuhan itu. Terima kasih Pendeta, sangat jelas untuk jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya Pendeta datang dari Irwan Syah. Bagaimana kita bisa tahu seseorang itu kasihnya tulus atau pura-pura? Ini juga menarik. Karena begini ya, susah juga memang mengukur isi hati orang. Ya, dalamnya laut bisa diukur, tapi dalamnya hati manusia siapa yang tahu. Tapi begini, berbicara mengenai kasih dalam hati seorang, sebenarnya ukurannya ada. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 13, ya, walaupun itu tidak terlalu mendalami sedalam apa hati manusia, tapi paling nggak dari situ kita mendapatkan gambaran. Apa sih yang menjadi ukuran bahwa kasih itu datang dari hati yang tulus, yang mengasihi. Nah, kalau kita lihat dalam kisah 1 Korintus pasal 13 ya, secara khusus Paulus di situ menulis secara eksplisit tentang kasih. Apa itu kasih, dan bagaimana bentuk kasih, bagaimana mengaplikasikan kasih, dan juga siapa yang menjadi ukuran kasih itu. Nah, itu penting. Ini pelajaran menarik sekali buat saya, karena ukuran kasih itu bukanlah orang yang baik. Ukuran kasih itu bukanlah orang yang kelihatannya bisa menjadi teladan, bukan. Tapi ukuran kasih itu adalah Yesus sendiri yang memberikan teladan bagaimana mengasihi orang berdosa yang tidak layak untuk mendapatkan keselamatan, tapi Tuhan berikan keselamatan itulah disebut sebagai kasih karunia. Jadi yang saya ingin sampaikan dalam pertanyaan ini adalah kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dan 7, ini agak panjang tapi nggak apa-apa kita baca ya, karena ini menjadi cerminan bagaimana kita melihat kasih yang sejati itu. Boleh dibaca Yo? 1 Korintus 13 ayat 4-7, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak membegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, jadi ini saya pikir ukuran yang Tuhan berikan menjadi standar bagaimana kita memahami akan kasih itu. Jadi ketika kita memiliki panjang sabar, ketika kita murah hati, tidak iri, tidak sombong, tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri, tidak mudah marah, dan bisa mengampuni orang yang bersalah, jadi itu adalah wujud dari kasih itu sendiri. Jadi mendefinisikan tuh banyak lah, tapi apa yang mau dilihat dari definisi itu adalah tindakan kan. Nah, tindakan itu akan datang bukan karena seseorang terpaksa karena keadaan, ya harus maafkan enggak. Karena memaafkan itu bukan hanya sekedar oke, saya memaafkan, tapi memaafkan itu betul-betul mengampuni dari hati. Ya, sikap sabar itu bukan karena dilihat orang kemudian tindakannya lebih soft kepada orang lain, bukan. Tidak ada orang, sabar itu harus menjadi bagian dari kehidupan seseorang yang memiliki kasih itu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memiliki hal ini? Karena gini, manusia itu cenderungnya adalah untuk tidak sabaran. Manusia cenderungnya untuk tidak mengampuni. Manusia itu kecenderungannya adalah untuk merespon sesuatu dengan kemarahan. Ya. Itu respon alami manusia. Tapi kan kita harus bisa mengasihi. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan ini? Saya mengatakan begini, semua yang ada dalam kitab 1 Korintus ini sudah dilakukan dan dipertontonkan oleh Yesus sendiri. Bagaimana ketika dia harus mengampuni orang yang menyalib dia, bagaimana dia bisa bersikap sabar terhadap orang-orang yang selalu mencari kesalahan dia. Ini kan merupakan bentuk nyata dari kasih. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa memiliki hal-hal ini dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah kita harus terhubung dengan Kristus. Kalau kita tidak terhubung, maka itu
akan terasa sangat sulit dan berat, ya, karena kelemahan kita sebagai manusia tadi. Tapi ketika kita terhubung dengan Kristus, hubungan itulah yang memampukan kita untuk menerapkan apa yang Yesus telah teladankan dalam kehidupan kita. Jadi saya tidak bisa mengukur seorang benar nggak tindakan dari kasih. Tapi kita lihat aja diri kita masing-masing ya. Kalau saya berbuat baik pada orang, motif saya apa? Apakah supaya orang lihat saya baik? Kalau saya bisa berdamai dengan orang, motif saya apa? Apakah karena saya karena saya mau dapat keuntungan sesuatu dari perdamaian itu, maka saya berbuat baik, mengampuni. Saya pikir itu menjadi refleksi buat kita. Tapi yang paling penting adalah Yesus telah menadankan kasih yang sejati itu, kasih yang betul-betul murni datang dari hati. Dan untuk mendapatkan itu, sekali lagi, kita harus terhubung dengan Kristus. Amin. Terima kasih Pendeta untuk jawabannya. Jadi daripada kita menanyakan kasih orang tulus atau pura-pura, kita merefleksikan diri kita ya Pendeta. Ya, betul. Kasih kita, apakah kita sudah terhubung dengan Kristus, dan ketika kita sudah terhubung, maka kita akan memiliki kasih yang tulus. Baik teman-teman, kalau masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita, 1 dan 2 Korintus, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Kita kembali ke studio.